selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu. Apakah suara saya kedengeran? Mau cek dulu nih, apakah ada kendala teknis atau enggak. Mungkin kalau ada yang bisa mendengar suara saya boleh tulis di chat, apakah suara saya kedengeran atau tidak. Gimana, suara saya terdengarkah? Oke, baik. Oke, siap. Saya melihat sudah banyak sekali partisipan yang hadir hari ini, ada sekitar 236 gitu ya, untuk yang sudah hadir. Dan hari ini, kita akan belajar bareng-bareng nih, teman-teman, tentang gimana sih cara menguasai seni memahami harga diri, gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Dwi Monika, boleh dipanggil Zara aja, saya adalah psikolog klinis di Naluri. Dan, saya happy banget karena hari ini bisa ketemu sama teman-teman semua di siang hari ini, padahal besok libur gitu ya, lusa juga tanggal kejepit, jadi mungkin banyak yang ambil cuti atau bahkan kantor yang ngeliburin. Tapi hari ini masih semangat sekali untuk belajar bersama-sama untuk bisa improve diri sendiri. Jadi saya mau kasih apresiasi yang luar biasa ke semua yang sudah hadir di sini nih. Tapi saya harap sudah makan siang ya semuanya. Mungkin boleh share nih, tadi siang makan apa? Kalau saya tadi makan sop ayam. Kira-kira yang lain, makan apa hari ini? Apakah sudah pada makan? Makan rujak, oke. Seger ya, tapi jangan lupa makan beratnya dulu nih ya, supaya perutnya nggak sakit. Ikan bakar, gado-gado, oke. Capcay, sehat sekali. Makan gorengan, oke. Gorengan memang tempting banget ya, tempe goreng, tahu goreng tuh luar biasa menarik. Nasgor cakalang, oke. Oh, sambil makan, boleh sekali. Saya belum sempat nih, oke. Bu Indri mungkin boleh sambil beli makan, terus sambil dimakan nih, jadi sambil belajar, sambil makan supaya makannya nggak terlambat. Yang lain, apakah sudah makan? Mungkin banyak yang lagi makan juga ya, karena masih di jam 1, jadi masih, apa namanya, mungkin kalau tadi kantinnya banyak yang penuh gitu ya, baru sempat makan atau bawa bekal, oke, bawa bekal luar biasa. Sehat sekali. Gulai daun ubi, luar biasa. Ini makanannya menarik semua ya, macem-macem banget nih, beragam. Ada yang makan capcay, gado-gado, ayam bakar taliwang, gorengan, rujak tadi ya. Semoga semuanya juga udah dalam kondisi yang fresh untuk kita belajar bareng-bareng mengenali diri sendiri dan juga tadi nih, gimana cara kita memahami harga diri kita. Kita kuasain nih supaya ini akan ngasih manfaat ke teman-teman semua. Nah, untuk hari ini kita ada rules-nya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu feel free untuk tanya, partisipasi di pool atau mau sharing pendapat juga sangat boleh. Di chat ini bebas untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan, apa yang sedang difikirkan atau dirasakan, seperti itu. Kalau misalnya mau tanya secara spesifik ke saya, itu boleh diketik @zara gitu ya. Jadi itu akan langsung, bertanya ke saya. Kemudian kalau misalnya ingin tetap anonim, boleh centang send private message. Jadi itu akan kesannya anonim, nggak akan kelihatan sama yang lain siapa yang sedang bertanya. Nah, nanti materi webinarnya akan dibagikan ketika sudah selesai di akhir ya. Jadi nanti, bisa di-download gitu ya melalui tab di sisi kanan layar. Nah, sekarang kenalan dengan saya, perkenalkan lagi saya Zara Dwi Monika, mungkin ada yang baru hadir. Saya adalah, psikolog klinis di Naluri dan, lulusan dari Universitas Indonesia saat S2-nya. Kemudian di Naluri sendiri saya punya pengalaman dan juga ketertarikan isu mengenai kesehatan mental kayak burnout, kemudian relasi interpersonal, intrapersonal gitu ya. Jadi nggak hanya relasi ke orang lain tapi juga ke diri sendiri, kemudian kepribadian dan psikopatologi. Jadi cukup beragam kasus-kasus yang saya tanganin dan hari ini saya mau sharing-sharing tentang apa sih yang bisa kita lakukan nih kalau merasa punya keberhargaan diri yang, rendah gitu. Nah, saya akan mulai dengan kuis nih teman-teman semua. Saya mau tanya yang pertama, seberapa sering teman-teman membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Mungkin boleh klik ya di poll-nya. Oke, jarang, sesekali. Tidak pernah, oke. Sering, oke. Oke, sesekali banyak ya,
tidak pernah ada beberapa, luar biasa sekali. Yang jarang juga, hanya 7 orang, 25% ya. Sering, oke. Lebih banyak sesekali nih Bapak dan Ibu, oke. Sekarang pertanyaan kedua Bapak dan Ibu. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa cemas dan tidak nyaman di situasi sosial? Apakah tidak pernah, jarang, sekali, sering, atau selalu? Wow, oke, lebih banyak jarang, sesekali, sering, oke. Oke, menarik sekali nih. Poolnya bergerak dengan sangat cepat. Oke, lebih banyak itu bahkan sama, persentasenya di jarang dan sesekali, tapi yang sering mencapai 26%, tidak pernah bisa sampai 8%. Oke, ini nanti akan ada kaitannya dengan materi yang kita akan bahas hari ini nih. Terakhir, seberapa sering kamu merasa tidak mampu menghadapi tantangan? Kalau ada tantangan, seberapa sering sih ngerasa, "Aduh kayaknya nggak mampu nih ngadepin ini, aduh ini terlalu sulit buat saya, terlalu susah." Seberapa sering nih teman-teman merasa sedemikian? Pool-nya bisa dihadirkan? Apakah sudah ada pool-nya? Oke, ini boleh di-chat ke gitu? Oke. Tidak pernah, jarang, sesekali, sering juga banyak, 27% menjawab sering. Oke. Oke, pool-nya sudah hadir. Seberapa sering kamu merasa tidak mampu menghadapi tantangan? Oke, jarang. Senang sekali melihatnya ya, 60% menjawab jarang. Oke, 34% menjawab sesekali nih, teman-teman. Sering makin naik angkanya, it's okay. Boleh jujur pada diri sendiri, di sini juga tidak terlihat siapa yang pulling apa gitu ya. Jadi hanya presentasenya aja kelihatan. Oke, ternyata lebih banyak menjawab jarang. Saya cukup lega nih, berarti sesekali mungkin ada perasaan tidak mampu gitu ya, tapi ini lebih banyak ke jarang nih, kalau, merasa tidak mampunya. Berarti most of the time justru ngerasa mampu menghadapi tantangan. Ini bagus sekali teman-teman semua, karena kalau kita ngomongin tentang self esteem, terima kasih sudah menjawab ya. Kalau kita ngomongin self esteem, sebenarnya kita membahas tentang pandangan kita terhadap diri sendiri. Dan apakah itu mencakup apa aja? Apakah, kepercayaan diri? Tidak. Self esteem ini sudah lebih dalam lagi dari kepercayaan diri. Kita memandang diri kita sendiri sebagai seseorang yang kompeten. Kompeten dalam menghadapi masalah-masalah yang hadir di hidup kita. Karena masalah itu akan selalu ada ya, di pekerjaan, di akademik, atau di, hubungan dengan pertemanan, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, itu akan selalu muncul masalah. Tapi rasa kompeten untuk bisa menghadapi masalah itu, itulah yang disebut dengan self esteem. Dan kita merasa aman nih tentang diri kita sendiri, kita merasa nggak apa-apa untuk bisa menunjukkan diri kita sendiri. Dan juga merasa bahwa diri kita adalah sosok yang berharga untuk boleh kok hidup di dunia ini, untuk boleh kok menikmati dunia ini. Itu yang kita ingin dari self esteem. Perasaan bahwa ini semua tuh ada dalam diri Bapak dan Ibu. Oke, kenapa ini jadi penting? Karena ketika kita punya self esteem yang rendah atau mungkin terlalu tinggi, itu akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Membuat kita merasa percaya diri dan aman membuat keputusan karena lagi-lagi kita kompeten nih. Kita merasa kompeten dengan diri sendiri bahwa, "Oke, saya ambil keputusan A, kalaupun nanti hasilnya salah, saya bisa me-manage itu. Kalaupun nanti saya menyesal, saya bisa menghadapi, rasa penyesalan saya." Itulah pentingnya self esteem. Dia sangat berperan dalam pengambilan keputusan kita. Mungkin kalau Bapak dan Ibu notice, ada mungkin beberapa dari kita yang kalau misalnya mau memilih sesuatu, itu harus tanya dulu pada orang lain. "Aduh, aku pengen beli baju nih, yang mana yang bagus ya buat aku?" Tanya ke orang tua, tanya ke pasangan, tanya ke teman, tanya ke adik, dan seterusnya. Kemudian misalnya mau mengambil keputusan yang lebih besar lagi,
Apakah dia pasanganku, apakah dia orang yang cocok sama aku, mau mau terima lamaran seseorang, mikir-mikirnya, tanya semuanya dulu. Dia cocok nggak ya? Dia oke nggak ya buat aku? Dan seterusnya. Artinya, ketika self esteem-nya rendah, itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu tepat untuk diri sendiri? Apakah keputusan itu akan membawa penyesalan suatu saat? Jadi galau, jadi kalut nih. Sebenarnya harusnya gimana ya gitu. Maka ketika kita punya self esteem yang sehat, ini akan sangat membantu kita dalam mengambil keputusan. Terutama kalau misalnya Bapak dan Ibu juga, di tempat pekerjaan gitu ya, di pekerjaan punya jabatan yang memang sudah lumayan tinggi dan harus membuat keputusan gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu adalah seseorang yang dipertimbangkan pengambilan keputusannya, nah self esteem yang baik ini akan membantu untuk bisa lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan yang kita rasa tepat pada saat itu. Kemudian tidak hanya dalam pengambilan keputusan gitu ya, tapi juga dalam hubungan nih. Karena kita akan merasa stabil tentang diri di dalam hubungan. Kita tidak menggantungkan diri kita kepada pasangan. Kita merasa bahwa, "Oke, saya sudah cukup dengan diri saya. Kalau pasangan saya nanti ada hal-hal yang tidak, berkenan dengan saya tidak akan ikut terombang-ambing. Saya bisa tahu di mana keberadaan saya tahu apa yang baik dan saya bisa membantu itu." Maka kita jadi mampu untuk mengetahui apa kontribusi kita dan apa yang kita inginkan di dalam hubungan. Dan ini berlaku untuk seluruh hubungan ya, tidak hanya hubungan dengan pasangan, tapi juga hubungan dengan keluarga, dengan pertemanan. Kita tahu apa yang kita mau sih dalam hubungan tersebut. Kita tahu kontribusi kita tuh sudah sampai mana. Jadi kita tidak meremehkan diri sendiri. Kemudian yang terpenting kita mengetahui apa yang pantas kita terima. Ketika self esteem-nya rendah, kita diperlakukan semena-mena oleh orang lain, itu akan membuat kita, "Oh ya udahlah, ya saya emang pantes sih diginiin. Saya emang pantes kok misalnya ada yang sampai, mengalami abuse gitu ya, saya merasa pantas mendapatkan perlakuan seperti ini." Dan seterusnya. Ketika self esteem-nya ada di level yang sehat, maka kita bisa tahu nih, apa sih yang pantas saya terima? Apa sih yang pantas saya dapatkan di dalam hubungan ini? Gitu. Jadi kita nggak ngurang-ngurangin atau nggak ngelebih-lebihin apa yang sebenarnya pantas kita dapatkan di dalam hubungan tersebut. Seperti itu. Kemudian secara emosi, kita jadi mampu meregulasi emosi yang besar dan kuat seperti penyesalan. Tadi ada pengambilan keputusan gitu ya, kita jadi lebih, percaya diri dalam pengambilan keputusan. Tapi, tidak semua keputusan itu hasilnya baik tentunya. Kadang-kadang kita ambil keputusan, udah mikir panjang, ternyata nggak bagus juga, hasilnya bikin kita menyesal gitu ya. Nah, ketika self esteem kita baik, maka emosi ini bisa kita regulasi juga dengan baik. Oke, saya memang mengambil keputusan yang salah, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaikinya? Kita akan berpikir ke sana, gitu. Kemudian kesejahteraan secara umum. Kita bisa lebih merawat diri kita sendiri karena kita tadi punya rasa berharga. Saya merasa berharga sehingga saya akan merawat diri saya ini dengan baik. Kemudian kita akan merasa baik-baik aja menjadi diri sendiri. Saya bisa menampilkan saya yang seperti ini apa adanya tanpa perlu berpura-pura, karena saya tahu bahwa saya cukup kompeten, saya oke kok. Pandangan saya terhadap diri saya bagus. Jadi ketika saya menampilkan diri saya dengan di hadapan orang lain, maka saya juga yakin orang lain akan fine-fine aja, orang lain akan menyukainya aja. Seperti itu. Jadi ini penting banget Bapak dan Ibu untuk punya self esteem yang oke sekali. Nah, ini kalau self esteem-nya rendah. Artinya ada dampak-dampak yang kita tidak inginkan nih kalau self esteem ini rendah. Yang pertama adalah implikasinya terhadap kesehatan mental, kita akan merasakan kekosongan. Nggak tahu nih apalagi sih yang harus dicapai. Aduh saya udah jadi, eee, top level di perusahaan saya sudah punya banyak pertemanan. Lalu kalau misalnya, apa namanya, sudah mencapai itu semua tapi saya tetap ngerasa kosong, kenapa ya? Bisa jadi karena rasa keberhargaan diri ini masih rendah. Kurang bisa merawat diri jadinya, karena merasa, "Ya udahlah, saya juga nggak ada yang sayang sama saya nggak berharga, untuk apa dirawat diri saya." Kemudian pikiran-pikiran cemas, depresif, dan juga jadi self gaslighting. Apa yang berhasil kita capai, kita remehkan. "Ah, ya udahlah gitu doang."
Kita berusaha memanipulasi diri sendiri atas keberhasilan-keberhasilan yang sebenarnya kita usahain untuk capai, tapi begitu dicapai kita ngerasanya, "Ya udahlah, saya kayak beruntung doang deh untuk bisa ada di sini. Saya kayaknya beruntung doang deh bisa dapetin itu," dan seterusnya. Ini dampak self esteem yang sangat kita tidak harapkan ada pada diri kita. Nah, di dalam hubungan pun dia menjadi challenge sendiri nih. Karena kita akan punya kecenderungan mengorbankan diri sendiri. Kita kesulitan untuk bikin batasan, sebenarnya batasan yang sehat, saya dengan kolega saya tuh seperti apa, saya dengan pasangan saya tuh seperti apa, saya dengan keluarga saya seperti apa, dengan teman-teman saya seperti apa. Sulit membuat batasan. Akhirnya karena batasan itu dilanggar, sebenarnya kita sendiri pusing, ngerasa, "Aduh makin capek," tapi nggak bisa juga untuk address masalah ini. Kemudian ada perasaan nggak puas pada hubungan. Sebenarnya apa sih? Karena tadi ya, nggak tahu apa yang sebenarnya diharapkan dan apa yang sebenarnya kita, bisa terima dalam hubungan. Jadi kayak nggak puas nih apa yang bisa dilakukan, terus ada perasaan seperti itu. Dan terhadap diri sendiri, self esteem yang rendah ini akan membatasi pengembangan diri. Kita ngerasa stagnan tapi kita nggak mau coba ambil challenge. Kita kosong, kita nggak puas sama hidup ini, tapi tetap nggak bisa bergerak. Karena nggak merasa kompeten untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan, dan akhirnya stay di situ terus. Dan yang terakhir, karena tadi pengembangan dirinya juga terbatasi, di dalam karir akhirnya jadi terbatasi juga. Ada kesempatan kita nggak take it. Aduh, banyakan mikir, "Aduh ini bisa nggak ya saya ambil? Kalau saya ambil apakah akan maksimal hasilnya? Kalau saya ambil apakah nanti akan terjadi hal-hal buruk?" Dan seterusnya. Jadinya seperti itu. Akhirnya karena kesempatannya tidak diambil, pengembangan dirinya tidak berjalan, karirnya juga jadi mandek, gitu. Tidak mendukung diri sendiri dalam pertumbuhan karir. Kalau tadi ada opportunity nggak diambil, kalaupun tidak ada, self esteem yang tinggi akan bantu kita untuk, "Oke, apa nih challenge yang bisa saya cari?" Kita akan cari tuh tantangan-tantangan itu. Tapi ketika rendah self esteem-nya, kita akan stay di tempat, ya sudah seperti itu aja, gitu. Akhirnya karirnya jadi terbatasi. Dan ini salah satu dampak yang juga tidak kita harapkan. Nah, self esteem yang sehat tuh yang seperti apa? Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya jadinya. Yang pertama kita lihat self efficacy, di mana kita merasa mampu menghadapi berbagai masalah yang mungkin muncul di dalam hidup. Karena hidup kan isinya pindah dari masalah satu ke masalah lain, masalah ini selesai, pindah lagi ke masalah yang lain dan seterusnya ya. Nah, ketika menghadapi masalah ini, apakah kita punya rasa mampu, punya rasa, kompeten tadi untuk bisa menghadapinya? Kemudian, kalaupun terjadi sesuatu yang buruk, apakah kita bisa melenting kembali nih, resiliensi? Saya menghadapi masalah dan itu menyebalkan, tapi nggak apa-apa, saya bisa bangkit lagi. Ada kemampuan untuk bisa bangkit kembali. Kayak bola bekel, kalau misalnya kita lempar ke lantai, dia akan membawa ke atas. Itu yang disebut dengan resiliensi, daya lenting. Gimana supaya kita bisa tetap bangkit lagi nih, kalaupun ada masalah yang akhirnya sempat bikin kita down. Menyebalkan tentu, namanya masalah menyebalkan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelolanya dan bisa bangkit kembali, itu yang akhirnya menjadi pegangan yang sangat baik untuk diri kita. Kemudian, bikin boundaries. Self esteem yang sehat, itu akan bisa membuat kita punya pagar nih untuk diri sendiri. Saya selalu, menyampaikan ini dalam sesi saya dengan klien, masalah boundaries itu ibaratnya kayak rumah yang dikasih pagar. Pagar ini adalah boundaries-nya. Kenapa dikasih pagar? Karena kita nggak pengen nih ada binatang buas, ada binatang yang tidak kita inginkan masuk ke rumah, atau ada orang-orang yang tidak kita inginkan untuk masuk ke rumah kita gitu ya. Orang yang jahat, orang yang menyebalkan, itu kita pagerin nih. Kita nggak buka pagernya kalau kita nggak mengizinkan. Nah, boundaries ini itu juga perlu diterapkan dalam diri kita. Kita pagerin diri kita untuk bisa tahu apa yang mau kita bolehkan masuk kepada diri kita dan mana yang enggak. Jadi kita boleh sekali untuk membuat pagar di dalam diri kita. Tapi pagar yang terlalu tinggi gitu ya, ibaratnya rumah yang pagarnya tinggi-tinggi sekali, itu juga tentu akan bikin orang mau datang bertamu gitu ya dengan niat baik,
wah pagarnya tinggi banget, akhirnya pulang lagi, nggak jadi gitu ya. Jadi tetap pagarnya dikelola dengan baik, tidak membuat kita menjadi menutup diri, tapi membuat kita bisa melindungi diri. Itu poinnya. Kemudian pikirannya juga jadi lebih sehat, lebih balance gitu ya. Saya nggak sempurna, tapi nggak apa-apa. Saya boleh membuat kesalahan. Karena yang sering sekali menjadi sumber kecemasan adalah keinginan untuk tetap bisa sempurna. Keinginan untuk mencapai segala sesuatunya dengan sempurna. Pekerjaan yang sempurna, cara hidup yang sempurna, mengelola sesuatu dengan sempurna, kita tidak memberikan ruang-ruang kesalahan. Dan itu yang akhirnya bikin cemas. Ini sebenarnya ada yang kurang nggak ya? Ini ada yang salah nggak ya? Padahal kita memang bisa kok membuat kesalahan. Saya nggak sempurna, jadi saya mungkin sekali membuat kesalahan. Pemikiran itu yang akhirnya membuat kita menjadi bisa menjalani keseharian dengan baik tanpa ada kecemasan yang berlebihan. Nah, sampai pada pertanyaan gimana sih Mbak cara bangun self esteem kalau kayak gitu ya. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri dan berusaha untuk menyukainya. Karena yang akan sama-sama sampai dengan kita sampai akhir adalah diri kita. Jadi gimana nih supaya kita bisa mengenali diri sendiri dan tetap berusaha menyukainya gitu. Wah, saya tahu nih sisi-sisi tidak baik dalam diri saya. Tapi kemudian kita berusaha untuk menyukai hal-hal itu, apapun itu yang ada dalam diri saya. Yang pertama, caranya adalah dengan membangun kesadaran. Coba berhenti sejenak, kemudian mengakui, cek lagi apa aja sih pikiran-pikiran kita. Apa sih emosi yang saya rasain? Apakah ada pola-pola tertentu? Misalnya, saya memahami bahwa setiap saya mau isi webinar atau saya mau isi acara apapun, baik itu online dan offline, saya selalu bertanya-tanya pada diri saya, ini lancar nggak ya nanti? Saya ngomongnya belibet nggak ya? Apakah omongan saya tuh akan dipahami oleh orang lain? Saya menyadari bahwa hal itu membuat emosi saya jadi naik turun nih. Saya merasa bahwa saya cemas ketika mau mendekati sesi-sesi di mana saya perlu mengisi acara. Dan saya menyadari polanya seperti itu. Maka ketika selanjutnya saya akan mengisi acara yang lain, saya sudah tahu bahwa saya punya pola bahwa saya akan cemas, cemasan saya akan meningkat ketika mau kegiatan. Jadi saya sudah antisipasi duluan nih. Aduh, saya nggak suka sisi saya yang itu karena saya khawatir sisi saya tersebut akan membuat saya jadi nggak meyakinkan saat ngomong misalnya, tapi saya menyadari itu dan saya berusaha untuk memperbaikinya, karena saya sudah sadar polanya. Akhirnya setiap saya mau masuk ke sesi webinar atau sesi acara apapun gitu ya, saya berusaha untuk menenangkan diri saya dengan meditasi dulu, seperti itu. Saya sudah tahu nih polanya, maka ketika itu akan terjadi, saya mengantisipasinya, mencoba untuk membuat diri saya tenang terlebih dahulu. Sehingga saya bisa maksimal dalam menyampaikan materi. Nah, pengenalan terhadap diri ini yang sebaiknya kita punya nih. Kapan-kapan aja sih momen saya merasa misalnya tiba-tiba merasa sedih? Kapan aja momen saya merasa bahwa saya cemas sekali? Kapan momen di mana saya merasa marah sekali? Kita coba untuk henti sejenak dan juga untuk mengakui perasaan kita, sambil juga melihat apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Seperti itu. Itu poin pertama. Yang kedua, melatih mindfulness gitu ya. Kalau misalnya memang sudah berkesadaran tadi, kita bisa sekali untuk melatih mindfulness kita, untuk lebih sadar pada apa yang terjadi saat ini, di sini, gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi mengerjakan sesuatu, pikirannya kemana gitu ya. Lagi di depan laptop melihat webinar, tapi pikirannya, aduh kerjaan saya deadline-nya jam 4 nih, gimana gitu, dan seterusnya. Akhirnya itu membuat jadinya pikirannya terpecah, nggak bisa benar-benar attend pada satu momen, dan akhirnya membuat hasilnya jadi nggak maksimal nih di keduanya. Gitu. Jadi mindfulness ini juga perlu sekali untuk dipelajari, gimana sih supaya kita bisa tetap fokus pada apa yang terjadi saat itu juga, agar tetap maksimal menyelesaikan apa yang sedang dilakukan.
Yang ketiga, kita bisa journaling buat yang senang nulis gitu ya, atau yang nggak senang nulis juga boleh sekali untuk diketik gitu ya, kan sekarang banyak sekali alat bantu digital ya. Nah, ini bisa sekali untuk dicoba melalui jurnal untuk berefleksi sebenarnya, apakah saya tuh orang yang seperti apa sih? Apakah saya tipe orang yang seperti itu? Apakah omongan orang tentang saya adalah hal yang benar dan seterusnya? Itu perlu sekali untuk kita kenali. Nah, kalau, teman-teman di sini punya aplikasi Naluri, kita juga punya sistem journaling. Ada di situ journaling dan teman-teman bisa ngisi tuh, kesehariannya seperti apa buat yang prefer untuk ketik-ketik gitu ya. Tapi kalau misalnya memang lebih nyaman untuk catat-catat juga nggak masalah. Beli notes lucu gitu ya yang muat di tas, bisa dibawa kemana aja. Terus kalau misalnya lagi ada yang dipikirin atau lagi terbesit suatu pikiran, keinginan, apapun itu boleh sekali dituliskan, gitu. Kemudian, poin keempat adalah mengidentifikasi kekuatan dan perkembangan personal. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya hal itu. Setiap progres kita identifikasi sebagai suatu pengembangan. Dan setiap progres itu harus kita hargai. Karena besar atau kecil, progres ya tetap progres. Artinya sudah ada sesuatu yang lebih dibanding sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang masih suka, "Aduh saya udah berprogres tapi, dikit sekali sih Mbak," gitu. Coba kita lihat itu sebagai suatu hal yang baik sekali, sesuatu yang sudah kita coba lakukan, udah kita usahain dan sudah berhasil kok. Meskipun masih panjang perjalanannya ya, kita tetap hargai itu sebagai bagian dari proses kita. Nah, sehingga dari semuanya ini, coba teman-teman pikirkan, kapan sih terakhir kali saya memuji diri sendiri karena melakukan sesuatu yang sulit? Ada nggak nih momen-momen di mana teman-teman berhasil menyelesaikan sesuatu yang sulit, kemudian teman-teman puji diri sendiri? Kayak misalnya, koleganya gitu ya, kolega kita ada yang baru selesai presentasi di depan bos, kita biasanya puji, "Wah, good job!" Gitu ya. "Hebat banget hari ini, tadi presentasinya bagus sekali," dan seterusnya. Tapi ada juga yang kadang-kadang ketika itu dilakukan oleh diri sendiri, "Wah, saya habis presentasi nih depan bos." Yang lain sih bilang oke ya, yang lain bilang bagus, tapi kita ngerasanya, "Aduh, bodoh banget sih tadi kenapa slide yang itu kurang, 1 huruf, kenapa sih slide yang itu kurang dihias, kenapa sih aku nggak masukin data yang itu, aduh bodoh banget sih aku." Kadang-kadang kita malah seperti itu. Kita bisa memuji orang lain ketika dia sudah berhasil melakukan sesuatu yang sulit, tapi ketika diri kita selesai melakukan sesuatu yang sulit, kita justru mengkritik, nyari-nyari nih kurangnya apa, "Aduh harusnya kayak gini, aduh harusnya kayak gitu." Kemudian ditutup dengan ngatain diri sendiri, "Bodoh banget sih, aduh cemen banget sih, aduh ini sih, itu sih," kayak gitu. Ini yang sebenarnya bikin kita juga jadinya makin tergerus nih self esteem-nya. Dan, ini yang perlu sekali untuk kita coba ubah perlahan-lahan. Nah, mengatasi self talk negatif. Tadi ya, ada omongan-omongan yang gak enak tentang diri sendiri, yang bahkan sebenarnya omongan-omongan itu mungkin gak akan teman-teman omongin ke orang lain. Kita nggak akan ngatain orang lain bodoh sekali, kita nggak akan ngatain, "Kayak gitu aja kok sedih, kayak gitu aja kok bangga." Kita nggak akan ngomong kayak gitu, tapi kita ngomong itu ke diri sendiri. Ini yang disebut dengan si self talk negatif. Kita ngomong sesuatu ke diri sendiri secara negatif. Jadi coba dicek, bagaimana sih cara saya berbicara pada diri sendiri? Apakah cara saya berbicara dengan diri sendiri itu lembut atau menghakimi? Apakah saya terlalu fokus pada sifat-sifat negatif saya? Waduh, saya orangnya nggak berani tampil di depan orang, saya orangnya kalau misalnya ditanya sesuatu langsung gelagapan, aduh fokusnya itu terus. Padahal kalau dicek positifnya, oke dia nggak bisa ngomong, oke saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Tapi ketika saya ngomong dalam kelompok yang nyaman buat saya bisa sangat jelas menyampaikan ide-ide saya, gagasan saya dengan sangat baik. Oke, saya memang misalnya saya mungkin ceroboh. Saya kalau nulis report banyak typonya nih. Tapi di sisi lain sebenarnya ada hal-hal positifnya loh. Jangan-jangan ide saya itu adalah ide-ide brilian. Maka kekurangan saya tadi adalah
ketelitiannya. Nah, hal-hal yang negatif dalam diri, sifat-sifat yang negatif dalam diri ini yang perlu kita kerjain, kita improve, kita coba untuk cari solusinya, tanpa perlu ngatain diri sendiri, tanpa perlu menjudge diri sendiri. Itu yang sangat penting untuk dilakukan. Yang ketiga, apakah saya terus-menerus mengkritik diri sendiri? Apakah saya sedikit-sedikit ngekritik, mencari-cari gitu ya, kesalahan dalam diri saya, kemudian kita mengkritik gitu ya. Karena kadang-kadang kita adalah kritikus terbesar dalam diri kita. Orang-orang mungkin nggak akan mengkritik sedemikian kasarnya atau sedemikian detailnya pada diri sendiri. Tapi diri sendiri justru banyak sekali ngomong hal yang negatif, ngomong hal-hal yang nggak mengenakan tentang diri sendiri, mengkritik sesuatu yang mungkin sebenarnya baik-baik aja. Nah, ini yang perlu dicek nih, apakah ini terjadi pada diri kita. Kemudian, apakah saya memberi diri saya ruang untuk membuat kesalahan dan belajar? Kalau kita terlalu fokus untuk tidak membuat kesalahan gitu ya, pokoknya saya nggak boleh salah di report ini, saya nggak boleh salah di situ, saya nggak boleh salah, saya nggak boleh salah. Ketika akhirnya nanti ada sedikit kesalahan, kita bisa sangat down. Kita benar-benar ngerasa terpuruk. Aduh, kok bisa salah sih? Saya udah cek reportnya berulang kali, kok masih bisa salah sih? Padahal ketika ada kesalahan, itu akan menjadi ruang yang sangat baik untuk kita belajar. Oh iya ya, report kemarin saya lupa cek typo misalnya. Maka di report yang ini saya akan berusaha supaya typonya lebih minim. Atau di report yang kemarin, saya lupa ngeganti data tahun 2023, malah saya masukin datanya 2022. Nah, ini kan ruang untuk belajar ya. Berarti nanti kalau saya bikin report lagi, saya akan cek benar-benar tuh itu datanya benar nggak ya untuk tahun itu, dan seterusnya. Kita kasih ruang kita untuk bikin kesalahan, karena di dalam kesalahan itu kita bisa belajar. Gitu. Jadi, di sini saya mau ajak nih teman-teman semua untuk berhenti sejenak dan berefleksi, apakah saya akan bicara kepada orang lain yang saya sayangi, seperti saya bicara pada diri saya sendiri. Kalau tadi mungkin ada yang suka mengata-ngatai dirinya, bodoh sekali, nggak bisa apa-apa, useless, dan semacamnya. Apakah omongan ini akan teman-teman lakukan ke orang lain? Kalau enggak, kalau teman-teman ngerasa, ih kayaknya kalau ke orang lain kasar banget deh ngomong kayak gitu. Artinya ini pun terlalu kasar untuk diri sendiri. Jadi kalau teman-teman berusaha baik kepada orang lain, ingatlah bahwa diri teman-teman juga orang gitu ya, juga manusia yang patut untuk diperlakukan dengan baik juga. Kurang lebih itu. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan. Kalau tadi teman-teman sudah bisa mengatasi self-talk negatif, sudah lebih kenal dengan diri sendiri dan berusaha untuk menyukainya, maka cara yang ketiga ini adalah kita bikin tujuan. Kenapa tujuan? Karena tujuan ini bisa memotivasi. Saya tahu saya punya goal, jadi saya termotivasi untuk melakukannya, untuk mencapai sesuatu. Dan ketika tujuan ini tercapai, kita punya rasa pencapaian yang akan sangat bermanfaat untuk menaikkan self-esteem kita. Jadi ini kayak siklus gitu ya, ketika kita mau menaikkan self-esteem, kita coba tingkatin tujuan. Ketika tujuannya sudah tercapai, secara otomatis self-esteem-nya akan meningkat, dan seterusnya. Nah, coba cek tujuannya, apakah sudah SMART gitu ya. SMART di sini adalah S-nya spesifik, arahnya jelas, tujuannya jelas, bukan yang terlalu umum atau tanpa tujuan. Misalnya, saya mau kaya, saya mau banyak uang. Oke, banyak duitnya seperti apa? Di tahun 2024 ini kita buat lebih spesifik. Oke, 2024 saya mau saving 2 miliar misalnya. Misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau sudah jelas kita cek apakah ini terukur, measurable atau enggak, terukur agar saya bisa melihat dan merayakan kembali progres saya, kemajuan saya. Apakah dia bisa juga dapat dicapai, realistis atau enggak gitu ya. Misalnya buat saya 2 miliar tuh nggak realistis gitu, ya nggak apa-apa kita turunin. Oke kalau gitu 1 miliar, belum realistis juga 100 juta, belum realistis juga, oke 50, 20, 10 juta, dan seterusnya. Sampai yang di batas itu menjadi sesuatu yang realistis untuk Bapak dan Ibu capai. Karena ketika tujuannya terlalu besar,
langkahnya terlalu jauh, ketika nggak kecapai atau masih jauh progresnya, itu akan bikin kita udah capek duluan, bikin kita ngerasa gagal duluan. Aduh, udah di penghujung tahun ternyata semua goal saya itu belum tercapai, masih jauh sekali. Oh ternyata jangan-jangan Bapak dan Ibu mulai dari anak magang, terus punya harapan, punya tujuan, di akhir tahun 2024 sudah jadi direktur. Itu jadinya tidak realistis, seperti itu. Jadi mohon dicek apakah, tujuan yang dibuat itu memang sesuatu yang masih dalam cakupannya Bapak dan Ibu. Relevan atau enggak, time bound-nya seperti apa, mau dicapai dalam waktu berapa lama, dan seterusnya. Jadi cek kembali apakah tujuan-tujuan yang selama ini sudah dicapai, sudah dibuat gitu ya, terutama karena ini masih awal tahun mungkin banyak yang baru bikin resolusi-resolusi, ini sudah sesuai dengan sasaran kita yaitu SMART ini. Spesifik, measurable, attainable, kemudian relevan, time bound-nya juga oke, dan seterusnya. Nah, ini juga konsep yang gak kalah menarik, kita perlu membangun resiliensi Bapak dan Ibu. Resiliensi tadi adalah daya lenting. Bagaimana kita bisa bangkit kembali ketika kita terjatuh. Karena hidup banyak sekali, surprise-nya gitu ya. Kadang-kala apa yang sudah kita usahakan, apa yang kita ingin capai, membuat kita sempat down nih. Tapi bagaimana kita bangkit kembali nih? Bagaimana saya merespon kegagalan? Nah, ketika ada kegagalan yang muncul, biasanya respon kita yang pertama kali pasti ngerasa, "Aduh, sedih banget. Aduh, ngerasa gagal. Aduh, capek banget. Aduh ini, aduh itu, dan seterusnya." Maka yang kita butuh lakukan adalah memperbaiki mood dulu. Kita coba untuk bangkit dulu nih. Coping-nya seperti apa? Bagaimana Bapak dan Ibu bisa kembali, menjadi lebih baik gitu ya, dengan cara-cara yang simpel gitu. Misalnya, coping-nya saya, kalau saya lagi stres sekali, saya akan coba untuk lari gitu ya selama 30 menit. Karena selain saya keringetan, saya ngerasa lebih fresh badan saya ngerasa bahwa saya berhasil melewati apa yang sudah, sesuatu yang berat buat saya dengan lari 30 menit itu. Nah, tapi ada juga cara coping atau cara, kita mengatasi stres itu dengan cara-cara yang nggak sehat. Misalnya, kalau misalnya saya lagi stres, misalnya saya akan marah-marah, saya akan pukul-pukul diri saya misalnya. Ini adalah coping-coping yang tidak sehat. Maka ketika ada sesuatu yang membuat stres, ada sesuatu yang membuat, teman-teman semua merasa down sekali dan pengen untuk lebih naik lagi mood-nya, coba cek apakah coping-nya sudah termasuk yang sehat atau yang belum. Kalau misalnya coping sebenarnya apa aja boleh, tapi ada 2 syaratnya. Tidak boleh melukai dan merugikan diri sendiri, dan tidak boleh melukai dan merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang coping-nya pukul-pukul, nggak apa-apa pukul-pukul, tapi tidak pukul-pukul diri sendiri dan tidak pukul-pukul orang lain. Boleh pukul bantal, boleh pukul sesuatu yang, aman gitu ya. Pukul tembok oke, pukul tembok nggak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri karena jadi sakit tangannya, kayak gitu. Jadi dicek apakah coping-nya sehat atau enggak. Kemudian mindset-nya nih, untuk punya resiliensi juga kita perlu cek mindset kita. Apakah kita punya mindset untuk bisa bertumbuh atau ya udah mindset fix yang, ya udahlah gini aja, ya udahlah saya emang, bodoh, saya memang nggak mampu nih gitu. Atau kita punya mindset untuk bisa terus berkembang, bertumbuh. Oke, saya memang gagal untuk promosi di tahun ini, tapi di tahun depan saya akan kejar lagi. Saya akan bikin plan bagaimana caranya supaya saya bisa, achieve itu dengan lebih baik. Mungkin saya tingkatkan lagi performa kerja saya, mungkin saya minta feedback dari orang di sekitar saya, apa yang perlu saya tingkatkan, dan seterusnya. Itu growth mindset. Dan yang terakhir adalah memberi ruang untuk kesalahan, belajar, merasa tersesat, dan mengeksplorasi diri untuk berkembang. It's okay untuk bikin salah. It's okay untuk sesekali ngerasa lost, tersesat, bingung harus apa. Tapi ketika kita belajar, ketika kita berusaha untuk berkembang, ini akan sangat membantu kita untuk membangun resiliensi tadi. Dan kalau teman-teman
tertarik untuk bahas lebih lanjut tentang resiliensi gitu ya. Di naluri kita ada modul-modul yang salah satunya adalah resiliensi di aplikasi, jadi teman-teman bisa baca dan bisa, pelajari lebih lanjut, gitu. Kalau di sini ada member-member aplikasi naluri, itu juga boleh chat ke coach utamanya, psikolog-psikolog yang, yang ada di aplikasi semuanya untuk bahas resiliensi ini. Gimana sih supaya saya bisa lebih resilient, gimana sih ketika ada kegagalan saya bisa meresponnya dengan baik, tidak down terlalu lama, tidak bikin saya jadi males untuk menjadi lebih baik atau membuat saya takut untuk mencoba tantangan baru dan seterusnya. Ini sangat boleh untuk didiskusikan dengan coach masing-masing. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan rasa welas asih. Bagaimana saya merawat diri saya? Kapan terakhir kali saya melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya? Lalu, bagaimana cara saya berbicara tentang diri saya kepada orang lain? Kadang ada yang tanya ya, misalnya baru kenal gitu ya, ada yang tanya atau gimana tentang diri kita. Gimana sih cara kita menjelaskan itu pada orang lain? Apakah kita akan bilang, "Ya, saya mah biasa aja sih, kayaknya ya gini-gini aja hidup saya, nggak ada yang bagus dalam hidup saya," dan seterusnya. Karena bagaimana kita menarasikan diri kita kepada orang lain, itu juga akan mempengaruhi juga pandangan kita terhadap diri kita sendiri, dan vice versa. Lalu bagaimana cara memandang diri saya dan kekuatan saya? Apakah kekuatan-kekuatan saya sudah saya terima dengan baik, saya akui bahwa saya punya kekuatan itu tanpa perlu ngurang-ngurangin? Ya saya rajin sih, tapi kayaknya ada yang lebih rajin dari saya. Ya saya, pinter sih, tapi kayaknya banyak yang lebih pintar dari saya. Ketika kita compare, makanya tadi di awal ada pertanyaan tentang komparasi gitu ya. Kalau kita compare, itu nggak akan ada habisnya. Sesuatu yang baik, ketika kita compare dengan orang lain, jadi terasa biasa aja. Ya saya, mmm, hebat juga sih, tapi orang lain juga hebat, gitu. Hebat itu udah sesuatu yang baik, tapi ketika ada tapinya, ketika kita compare dengan orang lain, jadinya biasa aja. Saya berhasil, jadi manajer termuda, tapi ada juga sih yang juga jadi manajer di perusahaan lain di usia segini. Tapi ada juga sih yang bahkan di usia saya udah jadi CEO di perusahaan lain dan seterusnya. Sesuatu yang kita usahain mati-matian, kita usahain dengan sekuat tenaga kita, begitu kita achieve dan kita compare dengan orang lain, maka jadinya kayak, ya jadi nggak ada spesialnya nih, kekuatan saya, achievement saya. Maka komparasi ini perlu sangat hati-hati, supaya kita tidak compare ke atas terlalu banyak, tapi tidak juga compare ke bawah terlalu banyak. Karena komparasi itu ada yang komparasi ke atas, ada yang komparasi ke bawah. Komparasi ke atas kadang-kadang bikin kita ngerasa kurang, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau komparasi ke bawah terlalu banyak juga bikin kita ngerasa sombong kadang-kadang. Maka kuncinya harus balance. Di tengah-tengah nih, boleh compare kalau lagi ngedown sekali, boleh compare ke bawah. Oke, saya, masih oke, banyak yang ingin ada di posisi saya. Tapi kalau kita lagi ngerasa, "Aduh sombong banget nih gue, aduh kayaknya gue lagi nggak bersyukur banget," boleh compare ke atas. Oh iya ya ternyata ada yang lebih dari saya dan seterusnya. Jadi komparasi nggak apa-apa, tapi diperhatikan jangan sampai terlalu banyak ke atas atau ke bawah, balance aja. Atau kalau teman-teman lebih safe lagi mau komparasi ke diri sendiri. Saya sudah lebih baik nih dari saya tahun lalu, saya sudah lebih baik nih dari saya 5 tahun yang lalu, dan seterusnya. Gitu. Kemudian apakah saya sudah memaafkan diri saya sendiri atas kesalahan saya di masa lalu? Waduh, saya masih ingat dengan jelas, Mbak, kesalahan saya di tahun 2020, kesalahan saya di tahun 2010 dan seterusnya. Kesalahan yang diingat-ingat terus. Padahal mungkin teman-teman perlu ingat nih, bahwa ketika teman-teman mengambil suatu keputusan pada saat itu, saya rasa itu sudah keputusan terbaik yang teman-teman ketahui pada saat itu. Kalau ternyata setelah di masa depan keputusan yang teman-teman ambil ternyata, oke, ternyata nggak sebaik itu ya, maka itu adalah part of process. Tapi pengetahuan teman-teman pada saat itu memang terbatas. Jadi teman-teman memutuskan itu sudah keputusan terbaik pada saat itu.
Kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki setelah pengambilan keputusan, itu sangat boleh. Oke, saya salah memutuskan kemarin, maka saya perbaiki, dan seterusnya. Kemudian, mengubah narasi tentang cara saya memandang dan berbicara tentang diri saya, dan seterusnya. Lalu jangan lupa juga bina hubungan yang sehat, karena merasa terhubung dengan orang lain akan bantu kita untuk ngerasa terhubung dengan diri sendiri juga. Lalu kenal sama satu sama lain dengan lebih dalam, bisa komunikasi dengan terbuka gitu ya, jujur dan lembut. Jujur itu nggak berarti harus jahat, tidak pasti jahat, jadi boleh sekali untuk jujur-jujuran, minta feedback dari orang lain. Kemudian kita memperlakukan orang lain dengan baik, itu juga akan ngasih self esteem yang baik buat diri kita. Merasa aman dan cukup berani untuk menetapkan batasan pada suatu hubungan, pahami pentingnya batasan dalam hubungan, kemudian juga berkembang dalam hubungan yang sehat itu akan membantu meningkatkan rasa berharga kita. Dan kita akan merasa berharga bagi orang lain. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita berharga pada orang lain, sebagaimana orang lain itu berharga untuk kita, itu juga akan meningkatkan self esteem kita. Nah, cara lain untuk menaikkan self esteem, kalau tadi membangun self esteem-nya, sekarang menaikkannya, kita bisa juga minta bantuan. It's okay untuk minta bantuan. Salah satunya adalah dengan konseling, dengan terapi. Terapi ini adalah ruang untuk bangun self esteem, memahami pola pikiran negatif dan berlatih welas asih tadi. Kita bisa lebih compassion terhadap diri sendiri dan seterusnya. Kemudian, ini juga bisa jadi ruang untuk berefleksi secara jujur dan terbuka tentang bagaimana perasaan kita terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita tanpa takut untuk dijudge. Kita bisa jadi diri kita apa adanya, bisa sharing apapun yang mungkin selama ini agak nggak nyaman untuk sharing ke orang lain, tapi di ruang terapi ini sangat terbuka untuk kita sharing. Dan tujuan terapis adalah untuk membantu dan bekerja sama dengan diri kita, mengenai apa yang membuat kita merasa nggak nyaman, apa yang ingin kita perbaiki, dan apa yang ingin kita capai. Jadi, nggak usah ragu juga untuk minta bantuan, untuk semua di sini yang mungkin perusahaannya bekerja sama dengan Naluri, coba dicek ke HR-nya apakah ada slot remote therapy, karena remote therapy ini bisa teman-teman bisa set meeting dengan psikolog, baik itu secara Zoom atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ada onsite consultation di tempatnya masing-masing, di beberapa klien sudah ada nih onsite consultation, jangan ragu langsung booking session-nya supaya nggak ketinggalan untuk bisa lebih improve nih dirinya. Nah, ini adalah asesmen kesehatan mental dari Naluri untuk teman-teman. Teman-teman boleh foto, boleh diisi nanti, boleh di-share ke keluarganya, ke orang yang teman-teman ngerasa butuhin. Ini 100% anonim dan gratis. Dan ini bisa mengidentifikasi faktor resiko depresi, kecemasan, stres, dan juga burnout. Hasilnya nanti kayak gini nih. Oh, ternyata resiko saya moderat. Oh, resiko saya ternyata high gitu ya. Ternyata depression saya di high risk. Tapi ternyata burnout saya mild dan seterusnya. Nanti akan ada hasilnya seperti ini. Ini anonim, jadi nggak akan ada yang tahu kecuali teman-teman dan Tuhan gitu. Lalu, kalau misalnya teman-teman butuh untuk ngobrol dengan konselor, dengan psikolog secara gratis juga, ini bisa dicatat nih teman-teman, bisa telepon Caroline atau chat text line. Kalau yang tandanya telepon itu berarti telepon, kalau yang WhatsApp itu chat-nya gitu ya. Teman-teman bisa chat, terutama yang berarti yang di Indonesia, ini yang kolom ketiga nih teman-teman. Ini bisa dihubungi kapanpun karena konselornya ready 24/7 gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi bisa konsultasi one on one dengan psikolog Naluri. Teman-teman tinggal scan untuk book, nanti bisa pilih ada psikolog-psikolognya yang tersedia, cek dari profilnya kira-kira yang mana yang cocok dengan teman-teman, yang mana teman-teman nyaman, booking aja, sesuaikan jadwalnya, silakan. Atau misalnya teman-teman pengen dengan mental health coach masing-masing, chat aja kira-kira kapan nih bisa konsultasi one on one-nya gitu. Atau kalau teman-teman lebih beruntung lagi punya onsite consultation di perusahaannya, maka jangan ragu untuk daftar. Malah enak ya, lebih bisa nyaman gitu ngobrol langsung
tatap muka nih, kalau misalnya yang langsung hadir. Lalu buat yang belum tahu juga, mungkin ada yang umum di sini, ada aplikasi dan website Naluri. Kalau misalnya teman-teman dari perusahaan, coba dicek ke HR-nya apakah, kerjasama dengan Naluri atau tidak. Kalau iya, nanti teman-teman bisa mendaftar dengan email kantor, gitu. Jadi layanannya nanti sudah free buat teman-teman, dan teman-teman bisa maksimalkan di situ. Nah, ini handout-nya, kayaknya saya sempat baca tadi ada yang bertanya tentang handout, silakan teman-teman bisa download handout-nya secara gratis, mungkin kalau misalnya mau baca-baca lagi gitu ya, kalau misalnya mau kasih ke teman atau ke orang lain yang kayaknya dia butuh deh handout ini boleh sekali untuk diberikan. Oke, dari saya itu terima kasih banyak atas, kehadirannya teman-teman. Silahkan kita masih ada 10 menit untuk, sesi tanya jawab. Mungkin ada yang, mau bertanya. Oh, di sini juga ada, eee, lembar feedback nih teman-teman. Boleh diklik, teman-teman bisa isi di lembar feedback-nya, itu bisa, apa namanya, mungkin mau request topik tertentu atau mungkin mau ada kritik dan saran yang membangun, itu boleh sekali disampaikan, gitu. Atau mau sekedar say hi juga nggak apa-apa, silahkan. Oke, saya cek dulu ya, apakah sudah ada question yang masuk. Oke, teman-teman boleh sekali untuk bertanya, silahkan. Kita bisa diskusi bersama-sama. Oke, saya melihat ada pertanyaan nih dari Pak Sunario. Perasaan negatif seperti rendah diri, tidak percaya diri, dan lain-lain itu apakah alami atau bawaan lahir, atau terbentuk karena kondisi atau lingkungan di sekitar kita? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali nih Bapak. Artinya gini, kalau kita dari lahir, bagaimana orang tua merespon kebutuhan kita, bagaimana orang tua merawat kita gitu ya, dan bagaimana tidak hanya orang tua tapi juga lingkungan di sekitar, kakek nenek, kakak dan adik mungkin dan seterusnya, itu berinteraksi sama kita, itu juga bisa sangat mungkin untuk mempengaruhi rasa percaya diri kita. Misalnya, dari kecil kalau misalnya mau coba sesuatu, itu selalu dibilang, "Jangan jangan jangan, jangan. Aduh aduh nanti salah, aduh nanti jatuh, aduh nanti, ini itu," gitu ya. Akhirnya kita kan jadi nggak mencoba. Kita jadi tidak, apa namanya, melakukan sesuatu dan pada akhirnya kita nggak tahu apakah apa yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, rasa percaya dirinya tidak terpupuk. Kalau kita dibiarkan untuk membuat kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu, kita menjadi tahu bahwa, oke, ternyata saya bisa ya menyelesaikan masalah ini, oh ternyata saya mampu ya, itu membangun kepercayaan diri kita. Sedikit demi sedikit, lama-lama ketika kita dewasa, kita menjadi lebih percaya diri ketika kita, apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita berinteraksi. Jadi kalau pertanyaannya bawaan alami, saya rasa akan lebih besar faktor dari bagaimana lingkungan memperlakukan kita dari kecil, gitu. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu, wah dari kecil kebetulan saya dapat, keluarga yang seperti itu Mbak, jadi saya selalu dibatasi, saya selalu disalahin kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berhasil dengan baik gitu ya. Bukan berarti kita jadi manusia yang tidak bisa apa-apa. Ketika kita sudah dewasa seperti ini, kita sadar apa-apa saja yang mempengaruhi diri kita, apa-apa saja faktor yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini, kita punya kendali untuk tetap berubah. Mungkin tidak cepat prosesnya, tidak instan, tapi proses ini bisa untuk terus dilakukan. Baik itu belajar sendiri, atau kalau susah banget Mbak, saya udah coba berbagai cara nih, secara otodidak nggak bisa. Mungkin inilah saatnya untuk ke profesional, ngobrol sama psikolog. Saya udah coba berbagai cara ini, saya pengen menjadi lebih seperti ini.
itu nanti akan dibahas bareng-bareng dengan psikolognya, kemudian di apa namanya, kemudian bisa diselesaikan, bisa diproses bersama. Kurang lebih seperti itu, Kak. Mudah-mudahan menjawab. Mbak anonim ya, oke. Izin bahas tentang impostor syndrome. Bagaimana kaitannya dengan self esteem dan cara mengatasinya? Oke, ini pertanyaan yang menarik juga nih. Impostor syndrome mungkin beberapa dari kita udah ada yang pernah dengar, ada yang belum gitu ya. Di mana kita merasa bahwa apa yang kita sudah berhasil lakukan, keberhasilan-keberhasilan kita, itu sifatnya bukan karena kemampuan diri kita, tapi bisa jadi karena faktor luck, faktor keberuntungan gitu ya, atau faktor orang yang baik ke kita, jadi kita bisa mendapatkan itu dan seterusnya. Artinya tadi sedikit disampaikan dengan bahasa yang berbeda, si self gaslighting ini, kita memanipulasi diri sendiri seolah-olah keberhasilan yang sudah kita usahakan itu datangnya bukan karena kita, tapi karena ya memang nasib aja saya lagi oke sih Mbak, saya emang lagi beruntung aja sih, soalnya kayak gini, soalnya kayak gitu, gitu ya. Jadi kita mengecilkan apa yang sudah kita usahakan. Kaitannya dengan self esteem, ketika self esteem-nya rendah, tadi rasa kompetennya rendah, kita mau berusaha sekeras apapun dan sudah berhasil achieve itu, kita akan ngerasa bahwa itu bukan hasil kita. Itu bukan karena kompetensi kita, tapi karena orang lain misalnya, karena situasinya mendukung dan seterusnya. Jadi rasa berhasilnya rendah, rasa berhasilnya kurang. Dan akhirnya bikin kita juga jadinya ya udah biasa aja atas keberhasilan-keberhasilan ini. Karena sering banget juga di sesi terapi saya dapat klien yang saya tuh nggak bisa apa-apa Mbak, saya ngerasa ya udah diri saya let it go aja, let it flow gitu ya, apapun yang terjadi ya udah jalanin. Saya ngerasa ya udah gini-gini aja, orang lain jauh lebih baik dari saya. Tapi ketika diminta untuk menyebutkan apa sih yang sudah berhasil dilakukan sampai sejauh ini, ternyata banyak sekali gitu. Dan kadang-kadang justru butuh dibantu juga. Oh, itu keberhasilan loh. Bisa berhasil masuk perusahaan bonafit seperti itu keberhasilan loh. Sainganmu kan nggak cuma 1 atau 2, pasti banyak, dan seterusnya. Jadi kadang perlu diingatkan kembali nih bahwa sampai di usia sekarang 20-an, 30-an, 40-an, 50 tahunan, udah banyak sekali achievement kita gitu. Jadi akan sangat baik kalau kita bisa mengingat-ingat kembali apa keberhasilan kita, kemudian ingat-ingat lagi lebih spesifik, dalam keberhasilan itu usaha apa sih yang sudah saya lakukan. Jadi dirunut lagi apa yang sudah saya lakukan, usaha apa yang sudah saya lakukan, tantangannya apa, waktu itu saya berhasil menyelesaikan tantangan itu dengan bagaimana, gitu. Kita mengingat lagi prosesnya, agar kita bisa ingat kembali bahwa keberhasilan itu bukan semata-mata karena saya beruntung, tapi karena saya berusaha untuk mendapatkannya. Seperti itu. Kemudian, bagaimana melatih mindfulness? Mindfulness, pertama kita bisa start dengan belajar untuk lebih aware pada apa yang dijalanin sekarang. Kalau misalnya teman-teman di sini sedang duduk di kursi masing-masing, coba rasain deh, kursinya panas nggak ya? Empuk nggak? Kursinya ada sesuatu yang nggak nyaman nggak? Atau teman-teman duduk di posisi yang sangat nyaman? Itu latihan mindfulness kecil-kecilan yang bisa dicoba dimanapun dan kapanpun. Fokus pada apa yang sedang dijalani saat itu, kita bilangnya here and now, di sini dan kini gitu ya, apa yang sedang dijalani. Kalau lagi overthinking, kalau lagi mikir ke banyak hal dan lain-lain, kita bisa ingat lagi, oke, yang ada di hadapan saya ini sekarang apa? Kadang-kadang kita mikirin gini, aduh presentasi bulan depan itu gimana ya? Itu di depan bos saya nih, aduh pasti nanti saya gagal. Terus otak kita berpikir untuk bagaimana nanti bulan depan tersebut. Padahal yang sedang kita jalani sekarang itu yang mana? Oke, saya balik lagi, tarik kesadaran saya. Sekarang saya lagi duduk di depan meja, di depan laptop saya lagi misalnya mendengarkan suara Mbak Zara lagi cuap-cuap nih tentang self esteem.
Setelah ini saya bisa mencoba untuk menuliskan report dengan baik sehingga nanti presentasinya lebih mantap dan seterusnya. Jadi bisa dilatih dengan duduk tenang atau berusaha mencek apa sih yang sedang dijalani pada saat ini. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya. Bagaimana cara kita menghadapi orang di sekeliling kita dengan pemikiran yang menurut kita salah dengan tindakan orang di sekeliling kita? Bagaimana cara kita menghadapi orang di sekeliling kita dengan pemikiran yang menurut kita salah dengan tindakan orang di sekeliling kita? Oke. Jadi gimana cara menghadapi, orang di sekeliling kita yang menurut kita salah nih pemikirannya gitu ya. Mungkin yang perlu dicek adalah kadang salah dan benar itu relatif gitu. Kayak misalnya, yang lagi hot ya, lagi pilih paslon 1, 2, atau 3 gitu ya. Kalau kita sudah punya pilihan 1, 2, atau 3, kita biasanya akan melihat pilihan lain itu sebagai pilihan yang salah. Mau buzzer yang ngomong apa, kita udah tahu bahwa pilihan saya nomor sekian, maka pilihan yang lain itu salah gitu. Akhirnya berantem gitu ya, terus-menerus. Mungkin yang perlu dicek adalah dari masing-masing dari kita itu punya sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau ada hal yang menurut kita salah, boleh sekali untuk mendengarkan dulu sudut pandang tersebut. Dari sisi dia seperti apa? Oh ternyata dia pilih yang ini karena alasannya A, B, C, D, E. Nah, baru kita diskusikan tuh. Ternyata setelah kita lihat poin A itu seperti apa, poin B itu seperti apa, dan seterusnya. Jadi kalau dari saya, menghadapi orang yang pemikirannya salah tadi atau berbeda, kita bisa cek dulu sudut pandang orang lain tersebut seperti apa. Kita mencoba berempati, sebenarnya apa sih yang membuat dia melakukan hal itu, gitu. Tapi ini berlaku untuk sesuatu yang masih abu-abu ya. Kalau sesuatu yang salah dalam artian, ini saya punya temen kerjaannya mukulin orang nih, itu kan udah jelas salah. Itu sesuatu yang nggak bisa kita tolerir gitu ya. Untuk sesuatu yang nggak bisa kita tolerir, bisa di-cut atau bisa diinformasikan ke orang-orang yang memang lebih berwenang. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, karena masih ada beberapa pertanyaan, kita coba sampai jam 1:05 ya, semoga terjawab ya. Bagaimana gejala yang harus diwaspadai dari kenalan yang memiliki self-esteem rendah dan memiliki tendensi untuk menyakiti diri sendiri? Dan apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Oke, ketika punya teman atau kenalan yang self-esteem-nya rendah tadi atau mungkin bahkan sampai menyakiti diri sendiri, saya kurang paham menyakiti diri sendirinya apakah sifatnya fisik atau secara mental, tapi apapun itu kalau sudah menyakiti diri sendiri, teman-teman bisa encourage untuk mencari bantuan. Artinya, kadang-kadang butuh resource yang besar untuk bisa menghadapi kenalan yang punya tendensi seperti itu. Maka, teman-teman cukup untuk mendorong sampai orang tersebut mencari bantuan. Biarkan orang tersebut ketemu dengan profesional dan nanti akan didiskusikan bersama-sama dengan profesional. Ini baik sekali artinya aware dengan lingkungan dan juga punya keinginan untuk menolong, tapi coba untuk buat orang tersebut lebih berani untuk mengunjungi profesional, itu yang bisa saya, sampaikan. Kemudian, anonim lagi, kita tahu bahwa setiap individu punya kelemahan dan kadang-kala kita seringkali kurang mengetahui apa saja kelemahan kita, atau saking kurang menyadari sehingga kita tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Bagaimana caranya untuk kita memahami kelemahan diri kita sehingga kita bisa meningkatkan rasa percaya diri? Oke, artinya dengan bertanya seperti ini aja bagus sekali, mau berusaha untuk improve diri gitu ya. Cara cek kelemahan, selain tadi berefleksi, ambil waktu sejenak untuk memikirkan apa aja sih, hal-hal yang butuh di-improve dalam diri saya, kita juga bisa minta feedback dari orang lain. Kalau udah coba refleksi, "Aduh kayaknya nggak nemu-nemu, saya kayaknya nggak merasa ada sesuatu yang butuh di-improve," gitu ya, boleh sekali untuk tanya orang terdekat. Orang yang kita percaya bahwa orang tersebut bisa memberikan feedback tanpa menjatuhkan kita. Jangan-jangan dari sudut pandang orang lain kita bisa tahu nih, ada kelemahan-kelemahan yang mungkin kita tidak sadari, gitu. Nah, boleh juga tadi kalau sempat lihat,
kita bisa ke terapis, kita bisa ke psikolog untuk bahas ini. Kira-kira apa aja nih bisa dipelajari bersama tentang diri, oh ternyata nanti ketahuan nih, ternyata saya punya kekurangan, misalnya kurang bisa merasakan emosi, atau saya kurang bisa berempati, atau kurang apa gitu ya. Itu nanti bisa diproses bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Sangat mudah mengerti dan memahami kesalahan yang orang lain lakukan kepada saya. Ketika diri saya melakukan kesalahan, saya merasa tidak bisa menerimanya. Oke. Bahkan ketika saya merasa saya tanpa sengaja menyakiti orang lain, saya akan merasa sangat bersalah berhari-hari dan merasa tidak tenang. Yang berimbas saya sangat waspada pada orang lain karena saya takut menyakiti orang lain. Ketika saya mulai menjauh karena alasan tidak ingin menyakiti orang lain, tindakan saya benar atau tidak ya? Saya menjauh karena alasan tidak ingin menyakiti orang lain. Oke. Menjauhnya mungkin seperti apa ya? Apakah jadinya menutup diri dan benar-benar tidak mau berinteraksi pada orang lain atau seperti apa? Mungkin ini butuh diperjelas lagi. Tapi kalau misalnya kita, mmm, bisa menerima kesalahan orang lain, tapi tidak bisa menerima kesalahan diri sendiri, mungkin boleh ditanyakan ke diri sendiri, apa yang membuat demikian? Karena kita punya toleransi yang tinggi nih terhadap orang lain. Oke, orang lain kalau ngomongnya salah nggak apa-apa, tapi kalau saya ngomongnya salah nggak boleh. Apa yang membuat kita merasa demikian? Apa yang membuat kita membatasi bahwa diri kita nggak boleh salah nih sama sekali? Jangan-jangan ada jawabannya di situ. Oke, saya takut misalnya, saya takut dipandang demikian. Ini yang butuh diproses nih. Bahwa ingat lagi kita bukan orang yang sempurna, pasti ada salahnya gitu ya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, tapi apa yang bisa kita lakukan terhadap kesalahan tersebut? Apakah kita bisa improve diri kita dalam cara-cara khusus gitu ya, ataukah ada lagi hal-hal yang butuh dilakukan dan seterusnya, gitu. Itu mungkin dari saya, semoga menjawab meskipun kayak pertanyaan-pertanyaan terakhir tidak tereksplor dengan baik gitu ya, dengan banyak, karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya di sini. Kalau sudah download handout-nya saya mau cek, oke 92% mendownload, handout. Kemudian kalau mau kasih kritik dan saran boleh sekali di sini nih, di pojok kiri bawah gitu ya, untuk kasih masukan dan juga kasih apresiasi atau apapun itu silahkan. Boleh diklik, boleh diisi. Sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak atas kehadiran semua yang ada di sini, sudah belajar bareng-bareng, sudah diskusi bareng-bareng. Saya lihat pertanyaannya banyak sekali dan sangat-sangat bagus, sangat menarik, dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini hadir dari kemampuan kita untuk bisa aware terhadap apa yang ada di dalam diri dan aware terhadap lingkungan kita. Ini menunjukkan bahwa empatinya bagus-bagus banget dan juga keinginan untuk bertumbuhnya pun sangat besar. Jadi saya harap materi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga, bisa kasih manfaat dan bisa jadi sesuatu yang membuat teman-teman tergerak untuk improve diri dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sama-sama. Saya juga terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semuanya yang di sini sehat-sehat terus ya. Dan saya akhiri ya. Selamat siang semuanya, selamat kembali beraktivitas.